Halo Ngocenipers, balik lagi di tempat yang berbeda. Yang biasa itu gue di Eduton, kali ini gue di belakang stasiun Cicayur ya, bersama mobil spesial hari ini, yaitu Jetour T2 atau disebutnya juga Jetour T2 ya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dia mobil berpenggerak ICE kalau Jetour nyebutnya, atau 4 roda, jadi semuanya gerak ya, kedua roda depan dan kedua roda belakangnya. Nah, sebelumnya mobil ini sudah diperkenalkan sejak lama di Indonesia ya, jadi mulai pada Gias di bulan Juli lalu, tapi Jetour baru secara lengkap mengasih speknya itu pada bulan September. Nah, pada bulan November dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, Jetour langsung memperkenalkan spesifikasi lengkapnya dan harga resminya. Nah, mau tahu harga resminya berapa? 568 juta rupiah, 500 customer. Oke, langsung simak bagian eksterior depannya. Nah, lanjut ke bagian eksterior depannya. Ini mobil benar-benar tegas ya, bagian lekukan bodinya, bahkan sampai bumpernya juga cukup tegas. Nah, tulisan logo Jetournya dieja J-E-T-U-R, Jetour ya di sini. Dan juga dia udah disematkan kamera 360. Nah, kamera 360 di bagian sini. Dan juga untuk radarnya dia double ya, atau dua radar di bagian kaca bagian atas dan di bagian radar bagian bawah sini. Dan tentu saja dia sudah ada lampu fog lamp yang sudah LED, dan juga dia ada lampu LED tambahan lagi ini, jadi bentuk seperti kubik-kubik gitu ya di bagian bawah sini ya. Nah, di bagian sininya dia ada seolah-olah kayak pengait buat derek gitu ya, bagian kiri kanannya, tapi ini bukan, hanya bentuknya mirip. Nah, di sini bawahnya bempernya dia ada garis berwarna grey ya di sini ya, garis berwarna grey. Dan sini bempernya dia plastik yang cukup kokoh juga ya, dan juga tersedianya sensor di depan, ada 1, 2, 3, dan 4 buah sensor. Tentunya di sini grill yang cukup besar, dan sini ada warna body juga ya, nyambung, dan lampunya proyektor full LED, panel lampu segala macam full LED. Oke, lanjut ke bagian samping. Oke, lanjut ke bagian sampingnya. Dia menggunakan diameter pelek ring sebentar, ini agak ring 19 ya, jadi 255 per 60 ring 19, yang tentu saja dia menggunakan ban GT yang berbentuk AT ya, jadi all terrain, bukan MT, bukan HT, tapi all terrain. Dan di sini warna one polish grey ya, dan juga ada logo Jetour di sini, serta dia ada overfender yang cukup besar berotot, ada aksen lampu LED-nya juga di bagian samping sini ya, dan lekukan garis yang tadi dari depan sini nyambung ke bagian samping hingga ke bagian bawah sini. Dia ada seperti kayak side pan, tapi hanya kisi-kisi hiasan aja ya, jadi side pan yang nggak bolong. Dan juga di sini dia ada hood step yang beneran hood step gitu, jadi walaupun plastik tapi kayak fiber, tapi kalau kita injek itu masih kokoh gitu, masih kuat. Nah, di sini lampu spionnya juga udah ada, lampu insennya, dan juga ada kamera 360 yang gue bilang tadi. Dan untuk handle-nya dia cukup besar. Nah, untuk buka pintunya juga dia lumayan berat ya, beneran berat, bukan lumayan lagi, udah beneran berat dan mewah buka tutupnya juga. Oke, lanjut ke bagian belakang sampingnya. Oke, lanjut ke bagian belakang sampingnya. Nah, dia mengusung seperti SUV boxy ya, benar-benar kotak banget ya di bagian pilar D-nya ini yang benar-benar tegas, dan di atasnya dia roof rail yang beneran roof rail nih, benar-benar kuat dan berotot. Dan juga di belakangnya lagi-lagi di overfendernya dia ada aksen seperti lampu LED, dan tutup bensinnya dia ada di sebelah kiri, serta di belakangnya dia sudah menggunakan rem cakram disc, jadi keempat rodanya dari cakram ya. Nah, kalau kalian tahu pasti lekukan sampingnya itu mirip dengan mobil apa? Nah, oke, karena emang di sana Chery Group itu bekerjasama dengan Jaguar Land Rover, jadi sedikit mirip-mirip ya desainnya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Nah, yang tadi gue bilang, jadi kerjasama antara Chery Group dengan Land Rover ya, jadi menghasilkan ya ininya dengan sedikit mirip-mirip desainnya ya. Di sini lampu belakang sudah LED, dan lampu stop lamp belakangnya dia kekinian, jadi bening ya di sini ya, di blackout black tapi lampunya bening. Dan juga di sini ada mata meongnya, dan di sini juga ada ini nyala lampu LED juga ya, tapi lampu LED seperti stop lamp. Untuk sensor parkir dia ada 1, 2, 3, 4 buah sensor parkir, dan di sini ada ban serepnya, dan juga di sini ada kamera 360-nya yang tadi gue bilang, terhubung dengan kamera belakang juga. Untuk wiper dia ngumpet di bagian sini ya, dan juga dia ada high mount stop lamp,
Dan di sini juga kayak seperti ada, oh enggak, ini dummy ya, jadi bukan sensor lagi. Di situ ada rear defogger juga. Dan lanjut ke bumpernya, dia senada dengan depannya, jadi dia masih seperti plastik fiber, tapi yang bentukannya berotot dan gagah. Lagi-lagi ya, di sini juga udah lampunya LED untuk lampu plat nomornya. Dan untuk knalpotnya dia ada di kiri kanan, bagian belakang sini yang empat. Di sini juga ada pengait buat dereknya. Jadi benar-benar SUV yang berotot. Oke, lanjut ke bagian spesifikasinya. Sebelum memasuki dalam interiornya, kali ini gua akan baca spesifikasi dari mobil ini. Nah, mobil ini menggunakan mesin 2000 cc turbo 3DI kalau Jatuh nyebutnya ya, bertenaga 245 PS dengan torsi 375 Nm digerakkan kepada 4 roda atau AXWD ya. Nah, jadi untuk transmisinya dia otomatis 7 speed dual clutch transmission. Dan juga untuk panjangnya dari mobil ini 4785, untuk lebarnya 2 meter 6 mm ya, jadi 2006, dan untuk tingginya 1870 mm. Jadi kalau kalian misalkan bawa atap lagi tuh, misalkan kayak buat box gitu ya, itu kalau ke MBZ agak mentok gitu karena ini udah 1,870, maksimal MBZ kan 2,2. Oke, lanjut ke bagian interiornya. Lanjut ke dalam interior dari Jetour T2 ya, ini yang gue bilang, jadi sesuai dengan eksteriornya. Di bagian interiornya pun juga kotak-kotak ya, jadi tegas sekali ya. Di sini udah soft touch dashboardnya ya, dan juga di sini ada speaker di bagian tengah sini, dan di sini juga ada aksen-aksen seperti peta tapi bukan nih, kayaknya pegunungan ya, ada aksen-aksen gitu tapi ada titik-titiknya warna silver juga di sini. Dan di sini ada tempat penyimpanan buat naruh HP juga, dan dilapisi dengan rubber karet, dan juga udah ada glove box yang sudah slow opening juga ya. Dan juga di sini kisi-kisi AC-nya dia warna silver, jadi aluminium brush ya, warna silvernya juga berbeda, sama-sama posisinya horizontal. Terus spion dia masih dynamic biasa, belum auto dimming. Dan di sini ada pembuka tutup sunroofnya, dan lampunya juga sudah LED. Dan tentu saja untuk atap plafonnya dia sudah di warna black, jadi full bener-bener interiornya tuh mewah, full black. Dan ini ada hand gripnya, jadi mirip-mirip ya SUV sekarang itu kekinian ya, itu ada hand grip di bagian sini. Dan tentu ada tweeter juga di bagian sini, tweeter speakernya, dan handle-nya dia udah aluminium brush, dan juga unlock dan locknya ada di bagian sini, serta untuk pembukaan kacanya dia sudah all auto di keempat sisinya. Jadi ini masih suka gue karena ini banyak masih tombol-tombol fisiknya ya untuk pengaturannya. Di sini juga ada electronic parking brake di bagian sini ya, di bagian bawahnya ada tempat shifting OBD-nya, dan untuk start stop engine buttonnya ada di sini ya. Dia untuk headlamp juga udah auto, wipernya juga sudah auto, dan juga dia untuk pengaturan AC ada di sini dual zone climate control ya, kita bisa atur. Dan sini banyak tombol fisiknya, dia ada hazard juga yang berdenyut ya seperti nadi ya di sini. Dan juga di sini ada wireless chargingnya ya di bagian sini ya. Oh, jadi kiri kanan seperti ini kayak wireless chargingnya, atau satu doang ya, tapi ada tempat dua sini. Dan ini bentuk tuas transmisinya ya, jadi cukup sporty ya. Dan juga di sini ada buat pengaturan electronic parking brake-nya, auto hold-nya ya, dan juga ada vehicle stability control-nya, dan juga kamera 360-nya juga kita bisa atur di bagian sininya ya. Ada tombolnya juga, dan di sini ada, nah ini tombol buat ini ya, diversion lock-nya ini ada di bagian sini ya. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan, dua buat cup holder, dan ada tempat penyimpanan cukup dalam ya. Di sini ada kisi-kisi AC juga yang bisa mendinginkan ya. Ini ada full soft touch, dan ini ada modenya. Kita lihat modenya sport, snow, matte, sand, rock, eco, balik lagi ke eco. Nah ini kita bisa atur lagi beberapa. Nah X mode nya kita bisa atur max now. Nah ini X mode disebutnya, ada lagi ya. Oke, di sini juga ada pegangan juga seperti hand grip juga. Nah ini untuk head unit ya, dia kurang lebih 15 in ya, 15 in ya. Di sini ada pengaturan untuk pelipatan spionnya juga, dan pengaturan dari spionnya juga kita bisa atur. Juga di sini driving preference-nya bisa auto hold-nya kita bisa matiin atau nyalain juga bisa kita atur. Hill descent control, mode steeringnya kita bisa sport atau comfort atau light, jadi steering wheel-nya kita bisa atur juga. Terus pengaturan lampu ambient light-nya kita bisa atur, cukup banyak warna ya. Nah ini driving assistant nya automatic
autonomous brakingnya kita bisa atur juga, lane keeping assist, intelligent cruise control juga bisa kita atur, total collision mitigation, blind spot monitoring, dan juga nih panel instrumennya mau klasik atau mau full digital. Nah, full digital ini kayak lebih futuristik kelihatannya ya. Nah, ini kita bisa atur juga backlight-nya, terus kita bisa atur tekanan TPMS-nya, terus sound, pengaturan sound, display, kita bisa atur juga analog clock. Terus juga mode switchingnya mau naik atau mode auto, kita bikin mode auto ya. Nah, jadi bisa terang ya. Nah, ini balik lagi dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto, dan tentu saja untuk pengaturan steering switch-nya kita bisa atur di bagian sini ya untuk speedometernya yang cukup lumayan besar ya, seperti ya. Sini juga ada pengaturan buat TPMS ya, kita bisa lihat di speedometernya ya, dan juga appearance fuel consumption, RTB-nya, odometer, terus juga di sini ada depression lock-nya, lock tengah, lock belakang kita bisa lihat juga, terus ada transfer energi kita bisa lihat juga. Jadi pengaturannya ada di sini semua ya, dan juga dia sudah ada adaptive cruise control, dan di sini ada pengaturan dari audionya yang kita volume kita bisa atur, dan juga dia ada pedal shift ya. Nah, ini jarang-jarang mobil Tiongkok ada pedal shiftnya. Oke, lanjut ke bagian baris kedua. Oke, yang tadi gue lupa notice di awal, jadi untuk joknya dia udah full kulit ya, yang jadi udah full kulit yang udah motifnya ada motifnya di bagian tengah sini ya, karena tentu saja dia ada pendingin joknya dan penghangat joknya juga di bagian baris depannya. Nah, untuk tinggi gue yang 171 cm, untuk posisi mengemudi gue ini untuk headroom masih tersisa bahkan 7 jari, dan legroom ya ini hampir 15 jari. Nah, di belakangnya dia ada seat back pocket juga di bagian masing kiri kanannya, dan juga di sini dia ada kisi-kisi AC yang bisa kita atur kiri kanan juga, dan ada slot USB Type-C dan Type-A. Jadi kita nggak rebutan nih ya kalau pakai Android sama iPhone tuh. Dan juga kita ada tempat penyimpanan di bagian bawah sini. Nah, juga untuk di bagian door trim ya, jadi atasnya memang plastik, tapi di sininya dia sudah bahan sweat gitu ya, kayak sweat dan juga soft touch, dan di sini standarnya juga ada soft touch. Dan untuk mempertegas bahwa ini MPV yang gagah berotot, dia ada pegangannya di sini ya, kayak hand grip di bagian sini, di sini juga ada hand grip, di sini ada hand grip. Dan untuk speakernya dia juga udah Sony ya, dan di bagian handle dia sudah ada aluminium brass. Tentu saja dia sudah ada tweeter juga di bagian sini, dan ada cup holder di bagian tengahnya. Di sini juga ada tempat penyimpanan, dan di tengah sini dia sudah ada armrest 2 buah cup holder juga. Untuk seat belt 3 titik, dan juga untuk ini sandaran dia 3-3 adjustable ya, dan juga untuk sandaran kursinya dia langsung satu step aja ya. Nah, kan ini porsinya 5 seater ya. Oke, itu aja. Oke, itu saja ulasan dari Jetour T2 ya. Tadi kita sudah mengulas eksterior, interior dari mobil ini, dan mana untuk driving impressionnya mungkin nanti ya, karena ini kita review singkat di area BSD, dan tentu saja dalam acara ajang Gaikindo Jakarta Auto Week. Nah, untuk kalian yang lagi sedang mencari promo-promo akhir tahun, mau nyari mobil-mobil baru, kalian bisa juga mampir ke boothnya Jetour, karena ada beberapa promo-promo menarik di sana, dan tentu saja ada Jetour T2 biar kalian merasakan langsung bagaimana performanya dari mobil 4x4 ini. Oke, itu aja. See you next and the content.